Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Kejari, Bapak Faisal Banu. Yang kami hormati, yang kami banggakan Pak Kapolres yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Kasat Bang Antoni. Yang kami hormati, yang kami banggakan Kepala Dinas PMB Pak Fajar. Bisa berdiri, bisa berkumpul lawan Pian. Mudah-mudahan Pian juga datang dijaga oleh kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan kita siang hari ini dalam rangka pelatihan administrasi desa bagi perangkat desa sekabupaten Hulu Sungai Tengah dapat bermanfaat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, ringkas saja, yang Pian yang diundang di sini, kalau kami bisa bilang, kalau kami bisa berkata, terpintar Pian daripada pembakal. Kami jujur, pembakal itu, kepala desa itu dipilih oleh masyarakat sebagai figur ayah yang membuat sebuah kebijakan. Namun yang melaksanakannya, teknisnya, melaksanakan kebijakan yang sudah dilakukan itu kebanyakan di tangan pian-pian ini selaku aparat. Dan terbanyaknya yang seling kalau di dinas PMD pasti banyak bertanya, Pak, kayak apa kami menganggarkan seperti ini? Atau ke konsultatif ke camat pasti kalian bertanya, Pak, kami teknisnya seperti ini, boleh kada? Kegiatan ini harus padat karya, boleh kada kami melaksanakannya seperti ini? Nah, bapak-bapak yang kami hormati, yang kami banggakan, para aparat desa, yang pertama kita selalu mengharapkan apa yang kita usahakan, apa yang dibuat kebijakan oleh kepala desa beserta pian berantan itu adalah kita berharap dulu adalah sebuah kebijakan yang memang bermanfaat kepada masyarakat. Kuncinya itu, apa yang kita terima tiap bulan ini kan supaya ada berkahnya. Ya, pian bisa aja bang, guringnya di kantor tuh. Tapi kadang menggawi apa yang diperintahkan. Namun supaya yang memberkah, apa yang dia dapat tiap bulan itu pasti diharapkan ada sebuah kerja dan kinerja. Ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami akhiri dari kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasanah wa fil akhirati yang pertama mungkin ini narasumber kita dari Pak Kadri langsung nih dari Kasat Sungai Tengah yang menyampaikan tadi sebentar beliau nanti dilanjutkan dengan David Andi dari Kasdatul. Jadi terkait dengan urusan tata usaha negara Pak Kadri ya. Jadi biar pian Bapak Ibu sekalian paham apa itu tata usaha negara. Jadi tata usaha negara itu bukan hanya pemerintah daerah, tapi sampai pemerintah desa pun ada kaitan dengan tata usaha negara. Artinya baik itu nanti gugatan secara perdata dan lain-lain. Baik, untuk memasuki acara ini terlebih dahulu kita kenalkan materi kita. Beliau Pak Kadri Pak Faisal Banu SH Menhub. Beliau Kejari kita Kejari Sungai Tengah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ketemu dengan beliau silakan tegur sapa, karena beliau pasti akan merespon. Karena kalau beliau pasti tidak kenal dengan kita, tapi kita yang orang sekian ratus orang ini pasti yang kita yang kenal beliau. Jadi silakan
tegur sapa beliau kalau ketemu dengan beliau. Baik, untuk meningkat waktu, kami persilakan Pak Kadari untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Fajar selaku Kepala Dinas PMD dari Makassar Reskrim yang mewakili Polres, dan sengaja saya datangkan pasukan istilahnya bukan yang saya lakukan penegakan, tapi lebih ke arah pengacara negara. Fungsinya di sini saya ingin ada suatu kedekatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi ketika Bapak dan Ibu semua melaksanakan fungsi administrasi negara. Saya berharap tidak ada persoalan yang berhenti di tataran Bapak dan Ibu semua tanpa suatu solusi. Bismillah, kita lembaga kejaksaan ini memiliki fungsi selain di bidang penegakan hukum dalam arti pidana, juga kita melaksanakan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu menjadi program bagaimana jaksa bisa hadir dalam bentuk pengawalan, bimbingan teknis maupun forum-forum konsultatif ketika para aparatur pemerintah membutuhkan suatu pemahaman tentang hukum, baik itu di bidang perdata maupun di tata usaha negara. Outputnya apa? Sama seperti dengan output penegakan hukum, yaitu terciptanya suatu pemerintahan yang bersih, yang tertib, sehingga tujuan sosial welfare atau kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Dasar hukum tata usaha negara itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tentang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jenisnya. Objek hukum di sini ada hak dan kewajiban pejabat pemerintah, kewenangan pemerintahan dan diskresi, penyelenggara administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administratif pemerintahan, sanksi administratif, asas hukum tata usaha negara, asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM, asas umum pemerintah yang baik atau good governance, fasil hukum, kemanfaatan, tidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. Sengketa tata usaha negara di sini ada sengketa yang timbul dalam bidang pun antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pun, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkan keputusan pun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Pasal 1 angkat 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, pengadilan negeri adalah pengadilan tata usaha negara. Gugatan tata usaha negara, isi gugatan. Terus di sini ada juga tertera ada tata cara dalam mengisi pertanyaan untuk mengonsultasikan pelayanan hukum yang akan dikonsultasikan kepada kejaksaan yang diuruskan dengan mohon izin kepada Pak Nur bisa dibagikan beberapa brosurnya, bisa kita praktekkan secara langsung ya Bapak Ibu.
untuk Bapak Ibu yang Saya Pak ya, perkenalkan diri saya Antoni Silalahi ya. Saya bersama kanitipikor saya ya, Pak Denny. Kalau ada yang kenal sama Pak Denny ya. Saya berdinas di Barabai sudah sejak tanggal 8 bulan 8 95. Nah, lama ya, 95. Kalau ada yang seumur saya ya mungkin gitu. Terus saya tahun 2011 saya sekolah, saya ditempatkan di Tanjung. Terus Kapolsek Muarawiyah, Kapolsek Parigi, Tasan Narkoba Balangan, Kapolsek Ilung. Nah, yang Ilung mungkin kenal sama saya. Ya, Ilung 14 desa, ya Pak ya. Ilung mana Ilung? Hadir ya, soal seberataan. Nah, ya. Jadi kalau Kapolsek, 3 kali Kapolsek ini pasti bergandengan dengan aparat desa. Ini kayaknya lebih cepat, lebih bagus kayaknya sekresnya dari. Nggak tahu ya bro. Ya kan? Kalau dibayar, ini ada laporan pertanggungjawabannya. Jalannya ada, itu fakta Bapak Ibu. Ya. Ayo. Pertama baik dan rekan saya Mas Haris ya. Mas Haris ini sendiri juga di jabatannya itu akhir ya, atau representatif. Jadi yang mengawasi pembayaran dan kesetoran dan juga ditugaskan untuk membantu penyuluhan juga. Baiklah, untuk menghemat waktu, mungkin materi pertama ya, mohon izin mungkin untuk materi pertama Mas Aris ya dulu ya, untuk PMK 59 ya Bapak Ibu semua. Nah, ini PMK terkait kewajiban ini ya, perubahan tentang hukum utang dan penyetoraan pajak ya. Ini PMK terbaru Bapak Ibu semua. Jadi silakan disimak dulu. Jadi